Natalia itu memungkinkan untuk sekali menjadi jungler dengan basic damage. Udah sempat dibawain Bung Kornet sama teman kita di Filipina. Temen emang betul. Wise. Karena dia bijak. Oke, ini adalah penentuan. Akankah EVOS Legends memaksa ke game yang ketiga? Apakah Aura Fire yang akan memenangkan game ini dengan 2-0? FL Arena tepuk tangan dulu dong! Ayo dong semangat ya. Oke. Alright. Ini dia untuk game yang kedua. Kita akan menanti-nantikan apakah malam ini akan menjadi malam yang panjang atau justru Aura Fire yang akan memberhentikan pergerakan dari macan-macan putih yang sudah bertanding menjadi 2-0. Ini kan kita lihat juga dari rotasi yang dilakukan oleh Persik cukup berani juga, dia langsung ke arah bawah Kramernya, tapi Persik terkena damage yang sangat menyakitkan dan langsung first blood. Oh my dia god. menjadi Fluffy. Oh my god. Lihat damage yang diberikan dari seorang Fluffy, dan bahkan dia menggunakan flicker, tapi it's totally worth it. Melihat Bajar tidak bisa Sangat bergerak worth it. dan bahkan Bajar tidak memiliki rumput untuk menghilang. Bajar tidak bisa mengghosting kali ini. Dengan sabar, Godiva mengecek satu persatu rumput, mengeluarkan sedikit demi sedikit damage poking yang dilakukan karena first blood tadi. Dia berani banget. Betul, diseluncurin semua rumput yang ada, dicari keberadaan dari seorang Natalia, dari Bajannya. Tapi ini akan menghambat sedikit saja, walaupun ya balik lagi early game ini cukup membahayakan juga. Melihat satu tershutdown tadi dari Persik membuat farmingnya akan sedikit terdelay. Dan itu juga yang membuat harusnya ini akan menjadi farming yang sangat enak dan kenyang ini untuk seorang Hai. Dari Nathan nih. Tapi nampaknya Bung Kornet, ini temponya pasif banget ya. Gameplaynya pasif ini. Mereka sama-sama mencari momentum, sama-sama mencari sedikit sebuah point kill untuk memastikan mereka tanpa ada blunder sama sekali dari tim Aura. Sambil lihat apakah mau di geng ini? Glover mencoba di game, Petrified kami dapatkan Lafweb. Oh my god, itu benar-benar diangkat, diturunkan, diangkat. Kau jatuhkan aku ke bumi lagi ya guys ya. Aduh. Mau nggak mau sih ketika tadi turtle juga di arah bawah yang jaraknya juga cukup jauh. Ketika mereka melepaskan turtle, tapi mereka mendapatkan satu god laner, yaitu dari Clover-nya tadi. Mau nggak mau juga harus dikeluarkan dua Petrify-nya untuk benar-benar make sure dari Clover-nya tidak boleh sampai melakukan flicker. Oh iya, jangan sampai. Tapi kalau misalnya dia flicker pun, dia tetap bakal bisa dikejar sama seorang Godiva. Jadi semua serba salah dan direlakan begitu saja. Ralph, Petrify 2, ini dipaksa supaya Clover-nya janjinya agak cukup lama. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends lihat kali ini dengan World Manipulation di antar perangkap. Dan Ralph membuat Persik hilang lagi. Dan di arah belakang sana, ucapan ditutup Bajar ke arah yang salah. Bukan Pesager tapi Godiva yang terperangkap. Terkena silent tapi tidak tercancel Real World Manipulation-nya. Dan ini hero favorit Pesager. Mana juga? Aku kira mau dipaksain tadi barusan. Apalagi dengan movement speed yang Bajan miliki. Mungkin possible untuk dia balik lagi ke dalam area rumput. Namun buat sekarang, kendali dari rumput ini hal yang menurutku paling penting. Siapapun yang nggak notice kalau rumputnya nanti akan mendapatkan satu hero yang udah menghadang, ini dua-duanya pick over. Mau Godiva, apalagi dengan dia menggunakan Magic Worship. Jadi siapapun yang terkena efek dari Rogue Wave, sudah bisa dipastikan akan terkena Burning Effect yang mematikan. Oke, tapi bukan itu aja Profesor Kabet. Roman lihat di arah bottom lane, Beam Strike. Hampir saja Pendragon No mana loh masih dia. bisa bergerak. No mana, tapi clear minion yang dilakukan ini sangatlah efektif. Setidaknya at least dia pulang tanpa beban. Yes, at least dapetin satu minions wave-nya, kemudian dia pulang untuk mengisi mananya kembali. Dan ini juga bisa menjadi timing yang tepat juga untuk Fluffy, mungkin akan clearing minion lebih cepat. Mungkin dia bisa plating, tapi kita sini Hai-nya yang diincar. Tidak melakukan ultimate karena sudah dipakai tadi di bawah. Dan timingnya juga tidak tepat, membuat Bajannya mendapatkan 2 poin. Kita langsung di trade itu saja. Fluffy yang langsung membantu untuk mendapatkan trade kill-nya. But meanwhile di arah turtle-nya dari seorang Persik, Godiva juga masih ada pasif juga. Rogue Wave sudah langsung digunakan dan bahkan langsung di reset kembali, tidak langsung komit terhadap turtle-nya. Dan masih bisa ditahan oleh seorang Godiva. Ditutup semua rumputnya, membuat Natalia nggak bisa mengghosting para pemain dari tim Aura Fire. Retribution Israel berhasil diamankan naik dan bahkan Persik down. Persik kali ini udah
ketiga kalinya dia tumbang di dalam 4 menit pertama. Ini bukan hal yang baik, Bung Kornet. And thanks to Kabuki yang ngebuat dari versinya terpukul mundur dan akhirnya memaksakan dia untuk memencet retributionnya di waktu yang kurang tepat. Itu yang membuat dari Nathan berhasil untuk dapetin atau secure dari Turtle yang kedua. Dan bahkan Clover kayaknya nggak berani untuk mendekat ketika dia berada dalam posisi melihat Yuzong yang mengeluarkan Dragon Form. Dragon Form, iya. Masalah satu hal, ini Clover emang menjadi tujuan utama dari para pemain dari tim Aura Fire. Mereka pekul dari awal. Mau berapa short skill pool yang keluar, urusan belakang. At least Clover udah Mati bukan hanya pergerakannya. yes, sampai ke late game banget. Bikin dia nggak bisa gerak. Karena dia tahu Aura Fire kalau Clover ini bisa menggendong dengan Weskernya, bisa membalikan keadaan, apalagi model-model kayak Kabuki, Fluffy. Memang dia punya damage yang besar dan sakit, Profesor. Tapi damage Weskernya itu jangan lupa. Bisa menumbangkan dua posisi ini, di mana dia memiliki 2 hero melee. Iya, Betul kalau nggak? misalkan buat sekarang ya, apalagi menengok dari bagaimana item yang udah dia miliki, Blood of Despair udah cukup menjawab, namun dia butuh banget yang namanya penetration. Di sisi lain, tinggal dia pilih antara dia mau bawa Hasla untuk survive, namun ternyata top lane. Itu dia, baru Gak dibahas. dikasih napas. Baru diomongin. Gak dikasih nafas, Net. Gak Habis dikasih kan. kesempatan sama sekali. Betul sekali. Urusan belakang dapatkan Kabuki. Masih ada play dengan transport dan Antama berhasil execute. execute Israel. Memenggal kepala naga di arah top lane. Godiva mau maju atau tidak? Rope Wave. Tampaknya di sana balik lagi instingnya yang berbicara. Tapi itu yang dilakukan dan langsung balik ke arah belakang, tapi dari Pentagon-nya tidak berhasil dapetin Fluffy, masih bisa mundur tapi ada Bajan mau mencoba untuk meng-kill kah? Tidak sampai ternyata. Oke, nampaknya kali ini masih mencari di mana keberadaan para pemain dari tim Roll jauh. Aura. Mundur. Langsung ada informasi, retreat. Cabut. Tidak boleh memaksakan kehendak dan mereset kembali. Untuk Turtle yang ketiga, men-setup kembali posisi-posisi yang cukup baik. Yang harusnya sudah mulai didapatkan dari anak-anak Aura Fire. Tapi Versi sudah mulai muncul retribution. Siapa yang akan mendapatkan? Ternyata Versi! Dia mendapatkan satu Turtle dia. Dan lagi-lagi Godiva di arah top lane. Masih dapetin pasifnya dan masih bisa bertahan. Pas banget. Greedy move. Sebenarnya itu gambling sih. Cuma pasif dari Godiva berhasil menyelamatkan dirinya. Flicker. Dan wah, ada play from Versi ke retribution yang sangat-sangat luar biasa. Berani. Yes, ya kan? Karena di itu posisi dia. under kondisi. Dia tetap masuk ke dalam. Ya udah, nothing tulus. Pede aja udah. Pede Nothing aja. tulus, apalagi itu ngomongin kalkulasi ya. Dengan pasnya bagaimana reward manipulation dibuka, dia masih pede. Tapi untungnya, thanks to Ice Retribution, dia masih bisa mundur dengan movement speed yang tadi. Benar. Dan Godiva, ya jalan. Surprise! Father. Happy birthday dan tackle-nya dari Pasok Lane. Langsung beli ke Ramin Slide. Mencoba melakukan outplay. Kabuki is coming. Dapatkan hampir 2 pemain hilang. Versi still survive. Bajan mencoba mendapatkan 1. Terakhir kah? Masih bola lebih. Dapat 1 poin. Masih bola lebih. Ternyata ada reward manipulation. Bajan 3 down. Clover tersisa seorang diri tak ada yang menemani. How come, Bung Gabe? Aura Fire. Gila sih ini mereka benar-benar. benar-benar udah all in Yes. semuanya dan bahkan ada sprint juga yang udah dibawa, tapi ternyata kita tahu bahwa di sini ada Petrify yang mahal dengan Black Dragon Transformation. Ini dia yang tadi udah sempat kita bahas. Kabuki, orang yang dibutuhkan di segala kondisi. Iya. Butuh yang flanker, Betul. dia bawa Yuzong. Itu dia. Butuh yang benar-benar bisa nabrak, dia pun hadir. Itu Saat dia. Turtle mau team fight, dia tuh benar-benar ngebuka ultimate-nya tanpa right. ragu sama sekali. Oh my god, ini berat banget untuk EVOS Legends. Mereka kehilangan Scarlet banyak Phantom. banget a point kill. Dan bahkan kalau menurut gue pribadi, ini saatnya mereka untuk menunggu momentum. Karena mereka lihat tadi sempat membalikan keadaan dengan adanya Steel Turtle. Dari seorang Clover bisa mendapatkan pick up, ya kan? Tapi ternyata di sana, Versik masuk terlalu dalam. Masih ada Godiva, masih ada pasifnya. Dan bahkan Kabuki Godivanya. lihat langsung Masih ada pasif. standby on position. Ini Kabuki ini benar-benar fast respon banget. Gak peduli mau dapat poin kill atau enggak urusan belakang. Gak ada Black Tiger Transform, Versik down. Ambil side dan makan Petrify. Godiva lihat, sabar banget ya. Rogue Wave. Itu dia yang gue bilang dari tadi. Dia tahan Rogue Wave-nya. Untuk hard carry dari anak-anak EVOS Legend dan tas-tas dilakukan di sana dari Godiva. Ini membuat anak-anak Aura Fire dan harus berhati-hati. Tidak boleh lengah dan lagi-lagi kita lihat dari high-nya. Sakit banget dan langsung di cover begitu saja di trade. Tapi Dragonnya masih hidup.
Oh. Wah, tepuk tangan dulu dong FPL Arena. Untung gak ada reward manipulation loh. Itu dia. Untung gak ada. Kalau apapun ada follow masih up bisa yang dibalikin ada. lagi itu. Masih bisa dikejar dan ini adalah Lord yang udah didapatkan dengan cepat. Namun balik lagi harus mengorbankan High. Yang bisa dibilang terlalu overextend di bagian mid lane tadi. Bener banget. Tapi High-nya ini bener-bener kayak berani karena dia mau dapetin banyak banget swords dan juga dia punya gold yang cukup tinggi. Meanwhile di arah bottom lane, lihat Versik berada di depan. Untungnya mereka punya Cecilian. Mungkin Lord kali ini tidak terlalu berasa. Lord giveaway. Lord giveaway, Yeah. Lord landing phase-nya dimenangkan dan bahkan kita tahu ya ini kalau inner turret-nya masih bisa didapatkan oleh EVOS Legends, tapi itu bakal menjadi sebuah keberuntungan untuk tim EVOS Legends. Karena kalau innernya gak pecah, berarti Lordnya bukan hanya giveaway, Be. Sia-sia. Sia-sia ya. Iya. Apalagi outernya masih terbilang banyak. Innernya banyak. Masih ada 2 ya Gak kan. kesenggol. Di bagian mid lane ada, di bagian top lane ada. Cuma tinggal bagaimana lagi dan lagi. Karena cuma sisa inner bagi EVOS Legends. Rumputnya Oh my itu yang God. baru kita bohongin. Oh my God. Kombonya jalan. Oh my God, it's a pointer, wall manipulation. Kali ini membuat Pesager harus menutup warungnya. Dan bahkan Kabuki nggak ada baik legal transfer. Oh. Memang bukan dengan Lordnya pecah, Yes. tapi dengan team Dengan fight. pick off, itu Dengan dia. pick over. Dia- Mereka mau lebih. Dia mau Yeah. poin pick off-nya dulu, baru dia main objektifnya ke arah bagian inner turret-nya. Hati-hati Godiva. Tapi emang ini balik lagi ya, bajannya masih belum cukup juga dan bahkan Apa Bogordat? Apa? tas dilakukan dari seorang Fluffy. Ini benar-benar dari bajannya pun juga belum bisa untuk nyulik satu player pun karena emang dari anak-anak Aura Fire juga minimal mereka bertiga. Dan yang mereka lakukan ada selalu berlima untuk team fight-nya. Dan itu memperkecil kesempatan untuk dari bajannya bisa nyulik satu player. Apalagi yang tipis-tipis dari anak-anak Aura Fire. Hitungannya saling bahu-membahu. Betul. Siapapun yang nongol, apalagi kalau misalkan di depan dari Godiva, itu langsung loh di Breath of the Ocean. Iya. Dan ini poin pentingnya Godiva, karena ini udah hero pegangan, talasofobia-nya dia, pasif dari Kaditanya ini, selalu hadir ketika momen yang dimana darahnya tinggal setetes, penuh lagi. Iya, pasif nih ya. Clover Benar, benar. mengorbankan flicker, nggak dapat poin kill. Dan ini harus diperhatikan karena di sini nih, Clover tidak membawa satu sepatu defense pun. Dia bawa untuk Swiftwoods, dan dia belum menyelesaikan ke arah Immortal atau bahkan lifesteal yang dia butuhkan. Haskell salah satu komponen, karena dia bakal di zoning sama Kabuki. Anggaplah Kabuki selalu mengincar ke arah backlaner, berarti ada Krait, ada Clover. Clover membutuhkan bagaimana caranya dia untuk bertahan hidup dengan basic attack yang dia miliki. Mungkin shotgun salah satunya Wesker, dan juga Haskell yang akan menjawab nanti. Iya, dan mungkin berarti next itemnya lebih ke Hunter Strike speed ya, dulu. Hunter Strike ya? Hunter Strike dulu. Hunter Strike sih kayaknya. Untuk bisa escape daripada kejaran seorang Kabuki. Namun Kabuki juga udah selesai dengan War X. Ini yang lebih pedih masalahnya. Oke, tapi ini dia untuk setup yang mungkin akan dilakukan sebentar lagi dari anak Aura Fire. Tapi balik lagi masih ada kekhawatiran yang harusnya juga mulai terasa karena dari tim lawan punya Natalia. Kenapa dengan Retribution? Bukan, no Immortal dia udah dimiliki. Belanjakan platform ke arah belakang. Bakal lebih sustain lagi Bung Kornet. Dan bahkan aku yang lebih khawatir adalah Lord ini bukan hanya lihat Lord, nih, tapi Godiva. Rafael! Dapetin grand double kill from Kabuki. Fluffy. Godiva. Fluffy. Dan juga Fluffy. Fluffy. Yang langsung follow up, yep. Jadi itu yang terjadi, tim fight yang Wah, sangat ngeri banget. rapi. Benar-benar dilakukan oleh anak-anak Aura Fire. Di game yang kedua, benar-benar jauh sekali perbedaan goldnya. Dan ini yang terjadi, dan bakal langsung maju begitu saja. Tapi lihat, dari anak-anak Aura Fire masih belum ada minions wave. Belum bisa untuk dapetin satu turret yang menunggu mungkin. Untuk Lord yang muncul dan harusnya sudah 5 orang juga dari anak-anak EVOS Legend yang kembali hadir di line up down. Checking boostnya sih gila ya. Iya, benar. Ini Iya, iya. kayak nggak ada sama sekali boleh tempat dikasih untuk- ruang. Nggak ada ya. Nggak boleh. Ini nggak ada ruang untuk nostalgia. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends mereka lihat mencoba untuk melakukan defensif di arah bottom lane. Udah ada 1, 2, 3 pemain. Dan tentunya para pemain dari tim Aura Fire tetap apapun boostnya di depan sana. Cek terus. Dicek terus, Buka cari terus, buka Dan terus. Hai, Iya. berada di gas depan. Oke, terlalu terburu-buru. Damage dari PTP terlalu banyak. Reward manipulation ternyata itu adalah sebuah Masih ada pancingan. pasif, masih ada pasif. Itu yang gue bilang. Dan tentunya di depan Baca sana, deh. Lordnya belum bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ini Lord yang cukup perlu kita pilih. Masuk dia di waktu yang salah. Karena balik lagi Gila, sesuai dengan instingnya. kata-kata Profesor KB, bahu-membahu yang dilakukan oleh anak Aura Fire melindungi temannya. Dan itu yang terjadi. Selalu membackup apapun yang dilakukan oleh anak-anak EVOS Legend.
Tapi nggak gitu, Net. Tahu nggak? Itu udah burst langsung habis itu ya. udah insting 5 pemain yang benar-benar menjadi sebuah barikade pelindung bagi Hai. Itu tahu nggak apa namanya? Itu melindungi dengan hati. Melindungi Satu dengan hati, suara. iya. Itu pakai Karena udah pakai feeling, itu beda. Nggak pakai kayak cover gue nggak. Gue tahu. Gua Udah tahu nih melindungi lo. sekarat, udah pasti siap-siap untuk cover. Iya, gue harus melindungi lo. Itu bukan disuruh, tapi itu dari hatinya. Tapi lihat Pesager membuka satu warrior for manipulation. Bakal coba untuk mendapatkan satu buah base turret. Belum ada Tapi minion, nampaknya nggak ada yang bisa lebih masuk dari Ya. Pesa. Hai, Mau nakal ya. Badung sekali. Berasa pakai ini, Rainer. Iya. Padahal Rennernya di Clover. Itu dia makanya. Oh, Pendragon masuk terlalu dalam nampaknya. Karena mungkin nggak ada real world manipulation. Bakal coba di cover dan lihat kabukinya nggak? Lihat kabukinya. Kabuk. Dan bahkan di sana pegang Wah. kill Godiva. Mencuri satu poin penting. Pendragon ditabrak. Ditabrak. Tanpa Amin strike. With Black Heart. Berhasil mendapatkan satu poin 3 melawan 5. sana. Dan base-nya kali ini Belum ada minion. berantakan. Badan nggak bisa masuk Bung Cornet. Masih belum ada minion, mungkin akan menunggu untuk minions wave. Di arah Buset. tengah dan juga di depan bottom lane-nya. Di arah tengah harusnya ini akan menjadi turret yang selanjutnya akan roboh. Karena 5 pemain sudah berkumpul dari anak Aura Fire. Naga yang terbang tanpa api dari season kemarin dan kemarin lagi. Tampaknya sekarang sudah mulai membara ke arah belakang. Dari Godivanya mengincar ke arah seorang crit-nya. Tapi lihat 2 orang tumbang. Kabuki sudah mulai terbang. Clover mencoba untuk membersihkan minion tapi diincar lagi dan lagi. Hancur rata satu persatu dan Aura Fire. Take the game. Sedikit lagi. Oh ya udah. Oh, nggak bisa. Belum seperti itu. Looking for Minion. Dan menemukan Minion. The Minion menyelesaikan Oh my God. tugasnya Ranger Mas. Minion. Satu pedang langsung memukul base-nya. Dan dia mendapatkan kemenangan Aura. Oke. Fire. 2-0. Aura Fire bersama EVOS Legends terkena backdoor Yes. dengan Kabuki. Yang kedua, EVOS Legends ditumbangkan oleh Minion. Minion. Apa yang terjadi hari ini? Wow. Ini bisa dibilang Minion akan naik gaji sepertinya. Naik gaji bro. Menengok itu benar-benar lasit ya. Gue Udah kira nggak kelihatan dapat, banget. gue kira bisa selesai sama Ekspektasiku juga nggak dapat.